Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Raja-Raja Jawa yang moksa. Moksa secara artian adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad, alias menghilang tanpa jejak. Pertama, Raja Brawijaya kelima. Dalam cerita rakyat, akhir kehidupan Raja Majapahit terakhir yang populer dengan sebutan Prabu Brawijaya V belum jelas dan misterius. Ada beberapa versi tentang hal itu. Identitas Brawijaya V juga masih simpang siur. Ada beberapa versi seperti di Babat Tanah Jawa, Sejarah, dan Cerita Tutur. Dari Cerita Tutur disebut bahwa Brawijaya V menyatakan akan memeluk agama Islam saat kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raja Cermain di Istana Majapahit. Kedua tamunya itu datang untuk mengenalkan agama Islam kepadanya. Dalam rombongan itu terdapat Dewi Sari, putri Raja Cermain dari Campa yang cantik jelita. Mendengar penjelasan para tamunya, Brawijaya V bersedia menjadi mualaf asalkan bisa menikahi Dewi Sari. Versi lain, Brawijaya V di akhir kekuasaannya berhasil diislamkan oleh Sunan Kalijaga. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Brawijaya V tidak mau masuk Islam, bertapa ke Gunung Lawu hingga moksa. Suatu hari, Prabu Brawijaya V mendapat berita bahwa Raden Patah sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit. Sehingga Prabu Brawijaya pergi untuk meninggalkan istana menuju ke Blambangan untuk meminta bantuan dari kerajaan di Bali. Dalam pelarian Prabu Brawijaya V, Raden Said atau Sunan Kalijaga menyusul Prabu Brawijaya V. Terjadilah pertemuan di Blambangan, di mana Raden Said menghentikan niat Prabu Brawijaya V meminta bantuan dari kerajaan di Bali. Terjadilah dialog yang legendaris antara Sunan Kalijaga dan Prabu Brawijaya V. Dalam dialog itu, Prabu Brawijaya meminta kepada Raden Said atau Sunan Kalijaga sepeninggalannya diminta mengasuh anak cucunya, terutama dititipkan Raden Bondan Kejawen, anak Brawijaya dengan emban keraton bernama Bondrit Wandansari. Sunan Kalijaga diminta mengasuh seluruh keturunannya. Diramalkan oleh ayahnya bahwa Bondan Kejawen yang akan meneruskan Lajeri atau memimpin tanah Jawa. Ia menyatakan, jika nanti aku sudah berpulang ke zaman keabadian, makamkan aku di Majapahit. Buatkanlah aku makam di sebelah timur laut kolam Segaran. Namailah makamku Sastrowulan. Sebarkanlah berita bahwa yang dimakamkan di situ adalah istriku, Putri Campa. Sastra bermakna tulisan, bulan bermakna pelita dunia atau rembulan. Ia melambangkan keutamaan yang hanya seperti rembulan. Jika masih ada cahaya rembulan, kelak biar semua orang Jawa tahu bahwa saat dirinya mangkat atau meninggal telah memeluk agama Islam. Aku meminta kepadamu agar kelak kamu mengabarkan bahwa yang dimakamkan di sana adalah Putri Campa, bukan aku, sebab aku telah dianggap seperti wanita disepelekan oleh anakku sendiri, tidak lagi dianggap sebagai lelaki. Hingga sedemikian teganya dia menyia-nyiakan ayahnya sendiri, tambah Brawijaya V. Selesai memberi wasiat, sang Prabu segera bersedekap lalu meninggal dunia. Jenazahnya lantas dimakamkan di Astana Sastrowulan, Majapahit. Hingga hari ini makam Prabu Brawijaya terkenal sebagai makam Putri Campa di Trowulan, Mojokerto. Kedua, Prabu Siliwangi. Ada satu misteri sejarah di Jawa Barat yang belum terpecahkan sampai hari ini, adalah tentang di mana pusat kerajaan Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terletak di Parahyangan, Tanah Sunda, dan di mana makam Prabu Siliwangi, raja yang sangat dihormati masyarakat Jawa Barat. Seperti tertulis dalam sejarah, akhir tahun 1400-an, Majapahit kian melemah. Pemberontakan saling berebut kekuasaan di antara saudara berkali-kali terjadi. Pada masa kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, itulah mengalir pula pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit
ke ibu kota kerajaan Galuh di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin, salah seorang saudara Prabu Kertabumi, termasuk diantaranya. Selain diterima dengan damai oleh Raja Dewa Niskala, ia bahkan dinikahkan dengan Ratna Ayu Kirana, salah seorang putri Raja Dewa Niskala. Tak sampai di situ saja, sang raja juga menikah dengan salah satu keluarga pengungsi yang ada dalam rombongan Raden Baribin. Pernikahan Dewa Niskala itu mengundang kemarahan Raja Susuk Tunggal dari kerajaan Sunda. Dewa Niskala dianggap telah melanggar aturan yang seharusnya ditaati. Aturan itu keluar sejak peristiwa Bubat yang menyebabkan bahwa orang Sunda Galuh dilarang menikah dengan keturunan dari Majapahit. Nyaris terjadi peperangan di antara dua raja yang sebenarnya adalah besan. Disebut besan karena Jaya Dewata, putra Raja Dewa Niskala, adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Untungnya kemudian Dewan Penasihat berhasil mendamaikan keduanya dengan keputusan dua raja itu harus turun dari tahta. Kemudian mereka harus menyerahkan tahta kepada putra mahkota yang ditunjuk. Dewa Niskala menunjuk Jaya Dewata, anaknya, sebagai penerus kekuasaan. Prabu Susuk Tunggal pun menunjuk nama yang sama. Demikianlah akhirnya Jaya Dewata menyatukan dua kerajaan itu. Jaya Dewata yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja mulai memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482. Selanjutnya, nama Pakuan Pajajaran menjadi populer sebagai nama kerajaan. Awal berdirinya Pajajaran dihitung pada saat Sri Baduga Maharaja berkuasa, yakni tahun 1482. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa keemasan. Alasan ini pula yang banyak diingat dan dituturkan masyarakat Jawa Barat, seolah-olah Sri Baduga atau Siliwangi adalah raja yang tak pernah purna, senantiasa hidup abadi di hati dan di pikiran masyarakat. Dari sumber sejarah dikatakan bahwa kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwancana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Bagaimana kisah selanjutnya? Ada sejumlah catatan dikatakan kalau Prabu Siliwangi menghilang bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya, melainkan hanya semata-mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya. Apalagi Prabu Siliwangi adalah ayah yang bijaksana dan penuh wibawa pada rakyatnya. Selain itu juga karena ada desakan agar sang Prabu meninggalkan agama atau ajaran leluhurnya untuk masuk Islam. Karena tidak masuk Islam itulah ia memilih untuk bertapa dan atau bersemedi di gunung, akhirnya hingga mati moksa. Lalu bagaimana kisah sang raja yang sudah menyatu dalam mitos dan legenda itu? Selain ada yang yakin kalau Prabu Siliwangi itu mati moksa di gunung, tetapi ada yang mengatakan dia ada makamnya. Dan mengenai makamnya ini, ada yang mengatakan ada di sekitar Ciamis, tetapi ada yang mengatakan di Gunung Tampomas, Sumedang. Ada yang mengatakan di Gunung Gede, bahkan ada yang mengatakan di Gunung Salak. Akhirnya banyak yang mengatakan bahwa kisah kematian masih penuh misteri. Setelah terdesak oleh Kiai Santang, putranya sendiri yang masuk Islam, Siliwangi memang terus berpindah-pindah. Konon di Leweng Sancang pasukannya terdesak oleh pasukan Kian Santang. Ada yang percaya juga Siliwangi berubah menjadi harimau loreng. Itu sebabnya Siliwangi identik dengan harimau. Perubahan itu terjadi ketika dalam pertapaan di Gunung Salak, sehingga Gunung Salak pun diyakini sebagai tempat kematian dan ada makam di situ. Karena begitu sulit menemukan tempatnya yang pasti kematian dan makamnya, maka kisah keberadaan dan kematiannya pun dianggap dan diposisikan sebagai legenda yang besar tanpa ujung ceritanya. Menurut banyak versi ini, karena orang Sunda begitu menghormati leluhurnya, setiap tanah yang dikeramatkan selalu dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Ketiga,
Raja Jayabaya. Tokoh selanjutnya yang dipercaya menjalani moksa adalah Prabu Jayabaya, yang juga merupakan raja salah satu kerajaan di Nusantara. Ia merupakan Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157. Prabu Jayabaya merupakan salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga dan mendapatkan jatah di wilayah Jenggala atau Kediri. Konon, Prabu Jayabaya melakukan tapa moksa setelah dilanda perasaan bersalah kepada saudaranya sendiri, Jayasabha, pemilik jatah wilayah yang terpusat di Panjalu atau Daha. Ia dan Jayasabha sering terlibat perseteruan hingga pada suatu ketika saat terlibat pertempuran hebat, Prabu Jayabaya berhasil mengalahkan dan membunuh saudaranya itu. Tampuk kekuasaan seluruh wilayah Jawa Timur pun akhirnya berada di bawah kekuasaannya. Prabu Jayabaya memperoleh kejayaan, namun di balik itu pula ia disebut dihantui perasaan bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Menurut cerita yang beredar, dia menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa. Demikianlah sekelumit ulasan tentang raja-raja Jawa yang moksa. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.